Kita ke informasi lain, pemirsa. Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan memastikan anggaran belanja kendaraan listrik untuk pejabat eselon 1 sebesar Rp966 juta per unit. Anggaran pengadaan kendaraan listrik yang tinggi diakui telah sesuai dengan harga di pasar. Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan memastikan setiap komponen belanja kementerian lembaga tidak bisa melebihi batas yang ditetapkan, termasuk standar biaya pengadaan setiap unit mobil listrik untuk kalangan pejabat kementerian. Menurut Kasubdit Standar Biaya Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Amnu Fuadi, anggaran pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai tahun depan ditetapkan maksimal Rp966 juta untuk setiap unit mobil listrik pejabat. Sementara untuk biaya pengadaan motor listrik sebesar 28 juta per unit hingga kendaraan listrik operasional kantor dipatok 430 juta per unit. Meski terbilang mahal, Amnu memastikan kementerian dan lembaga harus mematuhi kaidah yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan dan ketersediaan anggaran. Itu ada syarat ketentuannya. Nggak kemudian kementerian mentang-mentang di standar biaya ada, kemudian udah ngadain, semuanya diadain kita. Itu berapa? Eselon 1, eselon tidak bisa. Pertama harus merujuk kepada BMN. Jadi masing-masing kementerian punya inventaris. Kendaraannya masih bagus atau tidak, rusaknya itu rusak ringan atau berat. Kalau dihapuskan baru boleh mengadakan. Nah kalau pengadaan kemana? Rujukannya ke Perpres tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi nggak bisa, sudah nih kami rusak mau mengadakan, nggak bisa. Ditjen Anggaran memastikan anggaran pengadaan kendaraan listrik yang tinggi telah sesuai dengan harga di pasar. Pemerintah meminta tiap kementerian menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggarannya. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi kebijakan Kementerian Keuangan yang menyiapkan anggaran kendaraan listrik bagi pejabat ASN di lingkungan kementerian dan lembaga. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 yang sudah berlaku sejak 3 Mei 2023. Menurut Faisal, Menteri Keuangan Sri Mulyani semestinya menjadi sosok yang paling tahu terkait penurunan kinerja penerimaan pajak dari sisi mobil listrik di Indonesia. Hal ini dikarenakan PPN mobil listrik yang seharusnya di angka 11% dipangkas menjadi 1% berkat kebijakan subsidi mobil listrik dari pemerintah. Kebijakan tersebut dianggap mengesampingkan kepentingan orang banyak lebih mendorong penjualan kendaraan listrik, padahal sebelumnya pemerintah menaikkan PPN dari 10% menjadi 11% dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam PMK Nomor 49 Tahun 2023, anggaran mobil dinas berbasis baterai untuk pejabat eselon 1 mencapai Rp966 juta per unit dan pejabat eselon 2 Rp764 juta per unit. Sementara pengadaan kendaraan listrik motor listrik sebesar Rp28 juta per unit dan kendaraan listrik operasional kantor mencapai Rp430 juta per unit. Harus tahu penerimaan pajak itu turun terus. Ini kan udah pasti penerimaan pajaknya akan turun, pasti ini ya, bukan perkiraan lagi, bukan akan lagi, pasti sudah turun karena PPN-nya diturunkan dari 11 ke 1%. Kepentingan orang banyak, ya, kepentingan orang banyak itu diabaikan karena pemerintah sebelumnya menaikkan PPN dari 10 ke 11%. Ya, dari 10 ke 11%, seluruh rakyat kan terkena dampaknya. Nah sekarang buat semata-mata buat mobil diturunkan dari 11 ke 1%.